Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini ya gue bakalan bahas ada dua saham yang ternyata itu cukup bagus, cukup potensial untuk investasi jangka panjang. Nah, dua saham ini saham apa aja? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/todopedia, dimana di situ gue punya banyak banget produk digital mulai dari ebook, e-course video, template Excel, dan juga ada artikel premium yang tentunya bisa ngebantu kalian untuk nambah ilmu dalam investasi saham dan berpotensi juga untuk memperbesar profit kalian dalam investasi saham. Ya, cek aja di link.id/todopedia, atau kalau misalnya kalian mau lebih gampang, bisa cek juga di channel page Todopedia di bagian tab store. Ya, dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, karena di sini juga kalian akan dapat banyak banget benefit, di antaranya ada stock pick terupdate, di mana di sini gue kasih bocoran untuk saham-saham yang menurut gue bagus untuk investasi jangka panjang. Terus kalian juga akan dapat video eksklusif, video e-course, akan ada artikel premium juga yang bisa nambah ilmu kalian tentunya. Terus juga ada template Excel dan ada live Q&A khusus untuk kalian para member. Ya, jadi langsung aja join membership gua di Todopedia membership ya. Budgetnya kalian bisa lihat di bagian bawah. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita masuk ke saham yang pertama, yaitu saham Triputra Agro Persada atau TAPG. Nah, TAPG ini adalah perusahaan kebun minyak sawit dan juga kebun karet. Jadi dia ini adalah bisnis agribisnis, ya. Nah, TAPG ini harga sahamnya udah naik cukup tinggi dari beberapa bulan terakhir, tapi menurut gua ini masih cukup bagus untuk kita buy untuk investasi. Nah, kenapa kayak gitu? Ya, investment thesis yang pertama itu adalah karena pertumbuhannya yang bagus. Ya, kita bisa lihat di sini kalau revenue itu naik ya dari tahun 2019 itu udah bertumbuh kencang banget, sampai di tahun 2024 itu tumbuhnya lebih dari 2 kali lipat, di mana di tahun 2019 itu revenue-nya 4,3 triliun, ya di tahun 2024 itu udah bertumbuh jadi 9,6 triliun. Nah, operating profit-nya juga sama ya, ini pertumbuhannya kencang banget ya, dan untuk operating profit ini pertumbuhannya lebih kencang daripada revenue-nya. Ya, dari 325 miliar di tahun 2019 ke 2,8 triliun di tahun 2024. Ya, ini kenaikannya lebih dari 8 kali lipat. Dan untuk net profitnya ini bahkan lebih kencang lagi. Dari 191 miliar di tahun 2019, di tahun 2024 itu udah sampai 3,1 triliun. Ya, ini pertumbuhannya 16 kali lipat. Jadi, profitnya itu pertumbuhannya lebih kencang daripada revenue-nya. Nah, ini bagus banget ya, artinya bukan cuma TAPG ini mampu untuk terus dia numbuhin bisnisnya, ya numbuhin revenue-nya, tapi dia juga dari tahun ke tahun itu makin lama makin efisien, dan profit margin-nya itu makin lama makin gede. Jadi TAPG ini bukan cuma bisnis yang bertumbuh, tapi semakin lama dia juga semakin profitable. Nah, nggak cuma dia ini bisnis yang bisa cetak profit, tapi TAPG ini juga bisa hasilin cash flow masuk atau uang kas masuk dari kegiatan operasionalnya. Dimana untuk operating cash flow kita bisa lihat di bagian bawah ya, operating cash flow-nya itu rutin positif dari tahun 2019 dan juga bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang luar biasa kencang banget. Ya, kita bisa lihat di bagian bawah untuk free cash flow-nya itu pertumbuhannya sampai lebih dari 4 kali lipat dari tahun 2019 ke tahun 2024. Ya, ini bagus banget ya, artinya bisnisnya TAPG ini bisa hasilin uang kas masuk, yang mana uang kas masuknya ini bisa dipakai nantinya untuk investasi buat pengembangan bisnis dan juga untuk bagi dividen ke investor. Ya, dan untuk free cash flow-nya juga sama teman-teman ya, free cash flow-nya ini masih negatif di tahun 2019, tapi di tahun 2024 itu udah bisa positif, bahkan positifnya itu juga gede banget ya, sampai 2,6 triliun. Ya, jadi TAPG ini bukan cuma perusahaan yang bertumbuh, dia juga perusahaan yang profitable dan juga bisa hasilin uang kas masuk ke dalam kantong perusahaan. Ya, dan selain pertumbuhan yang bagus, ya balance sheet juga cukup bagus, di mana TAPG itu punya current asset 3,2 triliun, dan kalau kita bandingin sama total liabilities-nya atau total semua utangnya itu cuma 3 triliun, artinya aset lancarnya doang itu udah mampu untuk ngelunasin semua utangnya. Nah, ini bagus banget ya, artinya TAPG ini punya kemampuan bayar utang yang bagus banget, ya, dan dia punya current aset atau aset lancar yang lebih dari cukup untuk bayar semua utangnya. Dan itu artinya TAPG ini masih punya sisa aset lancar
yang nantinya bisa dipakai untuk jadi modal kerja di bisnisnya, atau bisa juga untuk investasi untuk pengembangan bisnis, atau bisa juga untuk bagi dividen ke investornya. Gitu ya. Jadi TAPG ini selain dia tadi kita udah lihat dia bisa cetak cash flow atau arus kas masuk ke dalam bisnisnya, tapi memang dari segi balance sheet dia ini juga memang kondisinya bagus banget, di mana kemampuan bayar utangnya bagus. Ya, jadi dengan kondisi yang kayak gini, TAPG ini memang sangat didukung ya sama kondisi keuangannya. Kondisi keuangannya TAPG ini sangat mendukung dia untuk terus investasi untuk ngembangin bisnis plus bagi dividen ke investor. Gitu ya. Terus untuk valuasi kita bisa lihat di sini untuk price to earnings ini 5,5 kali. Ya. Untuk price to book value 1,6 kali dan price to free cash flow 6,5 kali. Nah, ini sebenarnya agak campur ya teman-teman ya. Untuk price to book value-nya sebenarnya ini agak premium, ya PBV-nya agak premium. Tapi untuk PER sama price to free cash flow-nya ini termasuk murah banget. Ya, jadi bisa dibilang mungkin nggak murah banget, tapi mungkin masuk kategorinya agak murah, ya agak murah. Nah, jadi di harga sekarang TAPG ini menurut gua ada di valuasi yang termasuk dalam kategori agak murah. Ya, nah untuk dividennya kita bisa lihat di sebelah kanan. Untuk dividen payout ratio itu kita pakai estimasi 60%. Ya, sebenarnya 60% ini belum pasti benar karena TAPG ini memang dividen payout rasionya cukup fluktuatif dari beberapa tahun terakhir. Ya, jadi kita pakai aja estimasi 60%. Ya. Nah, dengan estimasi 60% itu kita bisa dapat dividen itu 94,2 per lembar saham. Dan kalau kita beli di harga sekarang di 875 itu kita bisa dapat dividen dengan yield itu 10,7%. Ya, ini dividen yield yang menarik banget menurut gue ya. Ini dividen yield yang bagus banget menurut gue 10,7%. Ya, jadi buat teman-teman yang mau dividen investing mungkin bisa pertimbangin invest di saham TAPG ini. Ya, dan kalau kita hitung harga wajarnya teman-teman ya dengan metode discounted cash flow atau DCF. Ya, dengan kita pakai estimasi pertumbuhan TAPG ke depannya itu 4% per tahun, ya, which is menurut gue sebenarnya kayaknya masih bisa lebih karena TAPG ini memang pertumbuhannya kan bagus banget ya, tadi kita udah lihat ya. Dan juga untuk profitnya itu makin lama, profit marginnya itu makin lama makin gede. Jadi dia bertumbuh revenue-nya, tapi profit marginnya itu juga makin lama makin gede. Gitu ya, tapi kita mau pakai estimasi pertumbuhan yang konservatif aja, ya untuk kedepannya kita pakai estimasi yang lebih pesimis aja. Anggaplah kita nggak pernah tahu pertumbuhannya gimana, jadi kita antisipasi untuk kondisi terburuk gitu ya. Jadi kita estimasi pertumbuhan yang konservatif di sekitaran 4%. Ya, terus untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di sekitaran 8 kali estimasi kita. Dan untuk desired return itu kita mau return investasi 20% dari saham TAPG. Ya, di sini kita dapat harga wajarnya ada di 898. Ya, yang mana di 875, ya di 875 ini menurut gua sebenarnya masih di bawah harga wajarnya, ya tapi bedanya tipis. Ya, jadi ini cukup menguatkan opini gue yang tadi bilang bahwa saham TAPG ini sebenarnya di harga sekarang di 875 ini masuk dalam kategori agak murah. Jadi undervalue iya, tapi nggak murah-murah banget. Gitu ya. Nah, jadi kalian mungkin bisa pertimbangin untuk buy karena memang undervalue memang sahamnya, tapi ya, kalian juga ada baiknya antisipasi kalau misalnya sahamnya koreksi lagi ya ke harga di bawah 875 atau bahkan ke harga 700-an. Gitu ya. Kalian ada baiknya kalian tetap antisipasi juga. Dan untuk kedepannya untuk TAPG ini sebenarnya dia juga masih terus investasi untuk pengembangan bisnis, teman-teman. Ya, jadi bukan cuma pertumbuhannya yang 5 tahun terakhir itu bagus, tapi dia juga masih mau terus ngembangin dia punya bisnis. Gitu ya, dimana dia masih ngeluarin capex yang cukup besar untuk investasi untuk tanaman, infrastruktur, ya, mil, dan juga capex yang lain gitu. Jadi dia masih ngeluarin duit untuk investasi, untuk pengembangan bisnis, ya, terutama paling banyak itu di infrastruktur, alat berat, dan bangunan, yang mana itu bisa berpotensi untuk ningkatin kapasitas produksi dari TAPG. Gitu ya. Kalau kapasitas produksinya itu makin gede, itu juga berpotensi untuk ningkatin kapasitas dia untuk menjual produk. Kalau penjualan produknya makin gede, tentu ya revenue-nya kan akan makin besar. Gitu ya, kalau revenue makin besar, ya profitnya juga akan makin besar, dan cash flow-nya juga akan makin besar. Oke, next kita masuk ke saham berikutnya, yaitu saham AKR Korpindo atau AKRA. AKRA ini bisnis distributor bahan bakar minyak dan juga bahan kimia dasar. Dan dia juga ada bisnis jualan lahan industri.
Nah, Akra ini kenapa sih gue pilih sebagai salah satu saham yang juga potensial untuk investasi? Ya, yang pertama itu karena pertumbuhannya yang bagus. Kita bisa lihat di sini untuk revenue-nya dari tahun 2019 sampai tahun 2024 itu dalam tren yang bertumbuh. Begitu juga untuk operating profit dan net profit-nya. Ya, ini trennya dalam tren yang bertumbuh dari 5 tahun terakhir. Meskipun memang ada naik turunnya, terutama di tahun 2022 ke tahun 2024 itu trennya cenderung downtrend atau menurun. Ya, tapi dalam jangka panjang ini trennya masih cukup bagus. Dan menurut gua ke depannya Akra ini masih bisa untuk terus numbuhin bisnisnya. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Nanti gue jelasin di bagian akhir. Oke? Nah, selain pertumbuhan yang bagus, Akra ini juga dia rutin hasilin cash flow positif. Ya, dimana operating cash flow-nya dari tahun 2019 sampai tahun 2024 itu selalu positif. Yang artinya, dari bisnis yang dia jalanin, dari operasional bisnisnya, dia selalu bisa hasilin uang kas masuk. Nah, ini bagus ya, artinya dengan dia bisa terus hasilin uang kas masuk, artinya dia masih bisa untuk terus investasi untuk ngembangin bisnisnya dan juga bagi dividen ke investornya. Gitu ya. Dan untuk free cash flow ini juga positif dari tahun 2020. Ya, meskipun ada fluktuasinya teman-teman ya, di tahun 2019 negatif, ya terus 2020 sampai 2024 udah bisa positif, tapi di tahun 2024 ini ada penurunan yang jauh banget. Ya, di tahun 2023 free cash flow-nya 2,8 triliun, tapi di tahun 2024 itu turun drastis ke 160 miliar. Gitu ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kalau kita lihat di bagian atasnya free cash flow itu ada Capex ya. Capex di tahun 2023 itu sebesar 649 M, tapi di tahun 2024 ada kenaikan yang signifikan sampai 1,1 triliun. Yang artinya Akra ini ngeluarin duit lebih banyak untuk investasi untuk pengembangan bisnis. Ya, Capex itu adalah duit yang dikeluarin untuk investasi untuk pengembangan bisnis. Gitu ya. Nah, Akra ini dia Capex-nya itu naik drastis, yang artinya dia investasi lebih banyak untuk pengembangan bisnis. Jadi meskipun free cash flow-nya turun drastis, tapi ini sebenarnya pertanda yang bagus, yang artinya Akra ini ke depannya ya, dia masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus. Dengan dia keluarin duit lebih banyak untuk investasi, artinya potensi pertumbuhan pendapatan sama labanya ke depannya ya itu ada potensi untuk pertumbuhannya bisa bagus. Gitu ya. Jadi cash flow-nya overall masih positif meskipun ada naik turunnya, tapi menurut gua ini masih dalam kondisi yang cukup bagus. Gitu ya. Terus untuk cash flow balance sheet ya. Balance sheet-nya ini juga cukup bagus dan juga Akra ini minim utang, di mana kita bisa lihat untuk current asset-nya ya, current asset-nya ini 20,9 triliun dibanding sama total semua utangnya itu totalnya itu 18,4 triliun. Gitu ya. Artinya ini Akra ini bisa ngelunasin semua utangnya cukup dengan current asset-nya doang. Ya, dia bisa ngelunasin semua utangnya cukup dengan current asset-nya doang, dan ini sesuatu yang bagus yang artinya Akra ini ya aset lancarnya itu lebih dari cukup untuk ngebayar semua utangnya, dan dengan kayak gitu dia masih punya sisa uang yang nantinya bisa dipakai untuk pengembangan bisnis dan juga bagi dividen. Jadi Akra ini kondisi balance sheet-nya bagus ya, dan sangat mendukung dia untuk terus numbuhin bisnisnya dan juga sangat mendukung dia untuk terus bagi dividen. Gitu ya. Dan untuk valuasi teman-teman, valuasi dan dividen ini menurut gua dari segi valuasi sebenarnya nggak terlalu murah banget ya. Untuk PER-nya 9,9 kali, PBV-nya 1,9 kali, yang mana ini sebenarnya valuasi yang nggak terlalu murah banget, terutama PBV-nya ini agak mahal ya sebenarnya. Tapi untuk price to free cash flow ini gede banget ya, 138 kali. Nah, cuman ini ada justifikasinya teman-teman. Tadi kan kita lihat ya, kalau free cash flow-nya Akra itu ngalami penurunan yang drastis banget. Gitu ya. Jadi memang price to free cash flow-nya itu naiknya drastis banget sampai 138 kali. Tapi kan kita tahu sendiri kalau tadi free cash flow-nya turun itu yaitu karena dia investasi lebih banyak untuk ngembangin bisnisnya. Jadi bisa dijustifikasi untuk price to free cash flow-nya. Gitu ya. Dan untuk dividennya ya kita bisa lihat di sini untuk dividennya Akra dengan EPS yang terbaru di 110 dan dividen payout rasionya kita pakai yang tahun sebelumnya yaitu 88%, itu kita dapat dividen per share itu 96 rupiah per lembar saham, dan dengan harga yang sekarang di 1100-an itu kita bisa dapat dividen yield 8,8%. Dan ini menurut gue dividen yield yang cukup oke untuk saham Akra ya, 8,8%. Menurut gue dividen yield yang cukup menarik ya untuk kita pertimbangin untuk invest jangka panjang. Gitu ya. Jadi valuasinya cukup menarik meskipun nggak murah banget ya teman-teman ya. Jadi mesti hati-hati, tetap mesti hati-hati karena ini nggak murah banget. Tapi dividen yield ini cukup menarik.
Dan kalau kita hitung harga wajarnya saham Akra dengan metode discounted cash flow, kita pakai estimasi pertumbuhan untuk kedepannya itu 5% per tahunnya untuk bisnisnya Akra, gitu ya. Terus untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di 10 kali, kita estimasi untuk tahun ke-10 nanti ya, 10 kali price to free cash flow. Ya, dan untuk desired return kita mau 18% per tahun return dari saham Akra. Ya, di sini kita dapat untuk harga wajarnya saham Akra itu ada di 1230. Ya, di 1230. Jadi di 1100 ini sebenarnya masih cukup under value, tapi mirip kayak TAPG tadi ya, under value-nya itu nggak terlalu jauh banget. Jadi dia memang diskon tapi tipis-tipis aja. Gitu ya. Dibilang under value iya, tapi nggak terlalu under value banget. Jadi tetap kalau misalnya kalian mau beli, menurut gue ini cukup oke, tapi tetap kalian simpan cash untuk jaga-jaga kalau misalnya saham Akra ini turun lebih dalam lagi. Gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalnya mau beli, jangan di-deploy semua cashnya. Gitu ya. Dan untuk Akra ya, selain dari valuasinya murah, dividennya lumayan menarik. Ya, untuk Akra ini juga dia masih ngeluarin capex atau investasi belanja modal untuk dia ngembangin bisnisnya. Ya, tadi gue udah sebut ya di bagian cash flow kalau Akra itu ngeluarin capex yang gede untuk ngembangin bisnis, dan memang dia untuk ngembangin bisnisnya Akra, dia ini memang mau memperbanyak SPBU BPAKR. Ya, SPBU BPAKR-nya mau diperbanyak, mau diekspansiin gitu ya, yang mana tentunya kedepannya itu berpotensi untuk naikin pendapatannya. Dan juga Akra ini mau nambah untuk armada kapalnya. Jadi untuk logistiknya itu mau ditambah, yang mana tentunya itu akan ningkatin kapasitas dia untuk bisnis distribusi. Ya, dan dengan dia nambah SPBU BPAKR ditambah juga dengan dia nambah kapalnya, itu tentu berpotensi untuk nambah dia punya pendapatan. Oke, jadi itu dia ya, dua saham yang menurut gua ternyata juga potensial untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Dua saham ini bagus nggak sih untuk investasi? Boleh banget kalian share opini kalian tentang dua saham ini di kolom komentar. Siapa tahu ya bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini untuk bisa terus tumbuh. Gitu ya. Nah, disclaimer ya teman-teman ya, dua saham ini kalaupun gue sebut ini bagus, tapi ini bukan ajakan untuk jual maupun beli saham, tapi ini cuman opini dan analisa gue aja. Keputusan itu 100% gue balikin ke tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.